Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita pada sore malam hari ini, Selasa 5 April 2022, pekan kelima masa Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta dan penyelenggara kehidupan kami, arahkanlah mata hati kami kepada sabda Yesus Putramu dan ajarilah serta yakinkan kami bahwa kurban Yesus Putramu disalib adalah tanda kerahimanmu kepada kami dan puncak keselamatan serta kebahagiaan kami. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, perikop Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30 berjudul Yesus bukan berasal dari dunia ini. Masih tentang tanya jawab antara orang-orang Yahudi dan Yesus. Dari mana asal Yesus dan mengenai siapa dirinya. Mari kita merenungkan 1-2 poin sabda Yesus dalam perikop Injil hari ini. Yang pertama, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Yesus mau pergi kemana? Yesus mau pergi kembali kepada Bapa yang mengutusnya, pergi ke surga. Yesus berasal dari atas, diutus oleh Bapanya ke dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah dan mengajak bangsa Yahudi percaya kepadanya sebagai Mesias. Tetapi
Tidak semua orang Yahudi percaya kepadanya. Dan Yesus akan kembali kepada Bapanya di atas di surga. Mengapa orang-orang Yahudi tidak mungkin datang ke tempat Yesus pergi, yaitu di atas di surga? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias atau Kristus. Mati dalam dosa yang dimaksudkan di sini adalah mati dalam ketidakpercayaan kepada Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias atau Kristus. Kalau mereka mati dalam ketidakpercayaan seperti itu, maka mereka tidak akan masuk surga, melainkan neraka. Mereka tidak akan lagi menanti dalam kerinduan akan Mesias. Kerinduan mereka akan datangnya Mesias hanya akan menjadi kerinduan yang tidak akan pernah terwujud lagi, karena Mesias sudah datang, yaitu Yesus. Namun mereka tidak percaya. Dengan demikian, mereka pun tidak akan diselamatkan. Apa yang sudah saya katakan tadi sudah menjawab juga pertanyaan orang-orang Yahudi tentang siapakah Yesus. Bahwa Yesus adalah Putra Allah dan Mesias yang diutus Bapanya dari surga, dari atas, dan akan kembali kepada Bapa yang mengutusnya, kembali ke atas, ke surga. Yang kedua, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan kepadaku. Kata meninggikan yang dimaksudkan di sini adalah meninggikan Yesus pada salib. Meninggikan Yesus pada salib mengandung dua arti. Yang pertama, bangsa Yahudi akan menyalibkan Yesus. Dan yang kedua, tetapi pada saat yang sama, bangsa Yahudi menempatkan Yesus pada tempat yang tinggi, agung, dan mulia. Oleh karena itu, hal ini akan membawa juga dua konsekuensi, yaitu pertama, bagi yang sudah percaya kepada Yesus, salib menjadi sumber keselamatan dan membawa orang-orang percaya kepada kebangkitan dan kemuliaan di akhir zaman. Yang kedua, bagi yang tidak percaya kepada Yesus, akan tiba saatnya, yaitu di akhir zaman, mereka akan bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias, namun sudah terlambat, sehingga mereka tidak akan masuk ke dalam surga, melainkan ke dalam neraka. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, pada ayat ke-30 dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang Yahudi yang percaya kepadanya. Mereka yang percaya akan selamat, sedangkan mereka yang tidak percaya akan mati di dalam dosa ketidakpercayaan mereka kepada Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias atau Kristus. Namun, pada ayat 31 yang tidak kita baca dalam perikop Injil hari ini, Yesus lebih lanjut berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya demikian, "Jikalau kamu tetap berpegang pada firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku." Di sini, Yesus mau mengatakan bahwa keselamatan kekal tidak hanya terjamin oleh iman kepada Yesus, melainkan lebih dari itu harus diikuti dengan ketaatan dan kesetiaan untuk melaksanakan setiap sabda Yesus, sehingga seseorang benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita telah percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias atau Kristus. Kita telah percaya bahwa salib bukan batu sandungan dan bukan pula sebuah kebodohan, tetapi salib adalah sumber kekuatan dan keselamatan bagi kita.
Namun, mari kita berjuang dan berusaha untuk mewujudkan iman kita kepada Kristus dengan tetap berpegang pada setiap firman yang keluar dari mulut Yesus. Untuk itu, mari kita setia membaca kitab suci, supaya kita tahu firman Tuhan, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangannya. Mari kita buktikan iman kita kepada Yesus dengan melaksanakan setiap firman-Nya. Sebab iman tanpa perbuatan-perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian kata Santo Yakobus Rasul. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita setiap hari, mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita, mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita, serta istirahat kita pada malam hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.